Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada akhir Maret lalu lebih dari sekedar kunjungan kenegaraan. Di kedua negara maju di kawasan Asia Timur itu, Prabowo terjun langsung mempromosikan keterbukaan Indonesia dalam menerima investasi dari negara manapun. Di hadapan sejumlah pengusaha multinasional Jepang yang sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini bukan lagi Indonesia 20 atau 25 tahun yang lalu, tetapi Indonesia yang sudah bergerak amat cepat. Dan di bawah kepemimpinannya, Indonesia didorong untuk lebih kompetitif, memasuki era pertumbuhan baru yang akan membawa manfaat bagi semua pihak. Manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan manfaat bagi para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia. Oleh karenanya, Prabowo menginginkan agar para pengusaha itu meningkatkan kemitraan dan investasinya ke tahap yang lebih tinggi. Sebab kemitraan dan kerjasama ekonomi yang kuat akan menghasilkan perdamaian dan persahabatan yang abadi. You have been in Indonesia for a long time. You know Indonesia well, our people, our market, our culture, and our potential. And you must know also that Indonesia today is not the same Indonesia you knew maybe 20 or 25 years ago. We are moving faster than ever before. We are trying to be more competitive, and we are determined to push and enter a new phase of growth. I'm here not only to support our continuing partnership. I want to push it to a higher level. I want to push it faster. The world has become smaller. There is no other way but close cooperation in all fields. I believe strong economic ties and partnership result in enduring peace and friendship. If we have joint and common interests, we will protect the present and the future. Ucapan dan jaminan langsung dari seorang presiden tentunya membuat kepercayaan para investor menjadi lebih tinggi. Keterlibatan Prabowo dalam mempromosikan iklim investasi di Indonesia pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 33,89 miliar dolar Amerika atau setara dengan 575 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 23,63 miliar dolar Amerika atau sekitar 401,7 triliun rupiah diantaranya merupakan komitmen bisnis dari Jepang. Sedangkan dari Korea Selatan, tercatat kesepakatan bisnis sebesar 10,26 miliar dolar Amerika atau setara dengan 174 triliun rupiah. Kesepakatan investasi jumbo dari kedua negara maju di kawasan Asia Timur itu merupakan hal yang luar biasa. Bahwa di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi global yang sangat rawan akibat perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, para pengusaha Jepang dan Korea Selatan masih tetap percaya pada Indonesia. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Rosan Roslani yang juga CEO Danantara Indonesia mengakui bahwa komitmen investasi besar dari Jepang dan Korea Selatan itu dapat tercapai berkat hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan para pengusaha di kedua negara tersebut. Artinya kunjungan Bapak Presiden kedua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar 574 triliun rupiah. Dan ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea. Jepang sendiri merupakan peringkat ketiga dari investasi dan perdagangan, Korea di peringkat ketujuh. Dan ke depan keduanya sangat berharap bahwa dengan Indonesia mempunyai sovereign wealth fund, maka Indonesia juga bisa menjadi co-invest. Pak Menko, kalau kita lihat memang selama perjalanan di Jepang dan Korea ini sangat produktif sekali. Tadi sudah disampaikan karena event-event yang acara yang dibikin baik itu yang di Jepang yang dihadiri oleh 300 pengusaha besar, kemudian kami dari Kementerian Investasi juga mengadakan sesi kecil
dengan 12 pengusaha besar di Jepang, maupun tadi juga baru selesai dengan 11 pengusaha besar dari Korea, dan ini juga mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedbacknya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia, dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka, dan ini sangat direspon sangat positif. Lebih lanjut, Rosan mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan para pebisnis Jepang dan Korea Selatan, Presiden Prabowo juga menyampaikan salah satu kekuatan Indonesia yang selalu berhasil memelihara stabilitas nasional. Dan stabilitas merupakan modal utama yang dapat menjamin investasi jangka panjang. Pernyataan Presiden ini, kata Rosan, juga diakui oleh para investor. Peran Presiden Prabowo yang berdialog langsung dengan para pengusaha tampaknya menjadi faktor kunci yang membuat para investor semakin yakin untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan bisnis bernilai jumbo, justru di tengah situasi global yang tidak menentu. Di Jepang, Presiden Prabowo juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Dalam pertemuan dengan Kaisar Naruhito, Presiden Prabowo membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Diselingi cerita-cerita ringan yang mencerminkan kedekatan kedua kepala negara tersebut. Sedangkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Presiden Prabowo membicarakan berbagai upaya penguatan kerjasama bilateral, terutama yang menyangkut investasi, energi, kelautan, dan digital. Kedua kepala pemerintahan ini juga membahas isu-isu soal stabilitas regional, percepatan ekonomi, hilirisasi industri, serta kerjasama pangan dan gizi. Sementara itu di Korea Selatan, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Lee Jae-myung. Kedua kepala negara dan kepala pemerintahan ini bersepakat untuk mendorong perluasan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan menuju tingkat yang lebih tinggi. Men of our time.